ya? Kelebihan 1. Kelebihan. Oh, udah Bupati situ. Ya kan. Lamanya TV-nya penuh. Tuh, tar dulu itu Bu Yanti. Ya, Bu Queen agak maju. Bu ini agak maju. Nah, gitu. Ya. Bu Nana udah. Ini kegiatan KIT Rodotul Jana official ya. Sampai bagian udah. Itunya biar bisa dulu ada yang nonton, teman-teman bisa buka di sana yang nggak nonton. Oh iya. Ya, ibu-ibu nonton ya. Terus share ke teman-teman tuh, share ke sekolah itu. Saya kirim ke PKG nih. Ibu-ibu share juga tuh di itu. Bahkan belum. Ini satu. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Luar biasa hari ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini senang ya rasanya kita bisa berkumpul membersamai kegiatan peningkatan kapasitas digitalisasi sekolah. Karena kita sebagai sekolah penggerak, tentu pengembangan diri harus terus ditingkatkan, terutama dalam memfasilitasi proses pembelajaran anak usia dini melalui berbasis IT. Peningkatan diri itu terus kita pacu, kita kembangkan. Salah satunya adalah proses pengalaman yang hari ini akan kita rasakan bersama untuk bisa sharing praktik baik kepada teman-teman guru, khususnya di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Alhamdulillah. Hari ini saya, Kepala TKIT Rodotul Jana, bersama teman-teman guru di TKIT Rodotul Jana yang diwakili masing-masing kelas. Kita akan berkenalan dulu ya dari sebelah kanan saya. Silakan Bu Tit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Titin Maulidianingsih. Tahun ini berkesempatan menjadi guru di kelompok B2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.
teman-teman, Bunda dan semuanya. Alhamdulillah untuk tahun ini saya berkesempatan untuk mendampingi anak-anak di kelompok B4. Saya Eni Suhartini di kelompok B4. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Perkenalkan, nama saya Amiftah Lutfia. Tahun ini saya mendampingi kelompok bermain. Terima kasih Bu Amif. Saya Rohinah, biasa dipanggil Nana. Saya mendampingi anak-anak kelompok B4. Terima kasih. Nama saya Siti Ibtidaiyah, biasa dipanggil Bu Ibti. Alhamdulillah tahun ini saya masih dipercaya di kelas Imtak. A1 ya Bu Ibti ya. Mohon dibantu tolong ini diputar biar naik ke atas ya. Nah, kita bekerja sama nih. Selanjutnya kita akan berkenalan teman-teman guru sebelah kiri saya. Mulai dari Perkenalkan, nama saya Hendriyanti, dipanggilnya Yanti. Tahun ini saya diamanahkan memegang kelompok A2 Sentra Persiapan. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Winarsi, biasa dipanggil Ibu Win. Alhamdulillah tahun ini saya diamanahkan untuk mendampingi dan membersamai anak A4 atau Sentra Balok. Terima kasih. Nama saya Siti Husnawati. Alhamdulillah tahun ini saya dipercaya di kelompok B3 Sentra Balok warna orange. Terima kasih Bu Tati. Nama saya Bu Ferawati, biasa dipanggil Bu Vera. Saya menemani anak-anak di kelompok B3. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fatimah Zahro, biasa dipanggil Bu Fat. Dan alhamdulillah tahun ini saya diberi kepercayaan untuk mendampingi putra-putri di kelompok B1 atau Sentra Seni. Terima kasih. Baik, itulah tadi teman-teman kita yang hari ini bisa bersama kita dalam kegiatan sharing praktik baik yang sudah kita lakukan di TKIT Rodotul Jannah. Teman-teman semua tentu banyak pengalaman yang sudah kita lalui bersama, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka. Banyak sekali PR yang harus kita kerjakan, mengejar kesamaan persepsi terkait dengan pengetahuan yang baru dalam hubungannya bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka di TKIT Rodotul Jannah. Selanjutnya setelah pengetahuan itu juga kita belum ajak, terus kita kejar melalui pembelajaran secara mandiri, secara kelompok, kita bersama-sama melalui komunitas belajar internal yang sudah kita lalui dalam 1 tahun, 2 tahun ini. Nah, selanjutnya tentu teman-teman juga merasakan apa yang seharusnya kita lakukan dalam meningkatkan mutu layanan. Selain pengetahuan itu terus berkembang, tetapi yang penting dari itu semua adalah implementasi dari transformasi pembelajaran yang harus teman-teman lakukan di kelas. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi pada siang hari ini kita akan sampaikan apa saja pengalaman yang sudah dilalui oleh teman-teman semua yang bisa dijadikan inspirasi bagi teman-teman yang lain, sesama guru dimanapun berada, khususnya yang berada di sekitar kita, di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, secara luas tentunya di Provinsi Banten. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, jika pengimbasan itu tidak secara formil kita lakukan, setidaknya melalui kegiatan seperti inilah kita bisa berbagi kepada teman-teman guru yang lain yang semoga menjadi inspirasi bagaimana sesungguhnya mengimplementasikan kurikulum Merdeka di dalam kelas. Nah, implementasi di dalam kelas itu
tentu bermacam-macam pengalamannya. Masing-masing punya kelebihan, tapi juga pasti ada kekurangan. Yang harus kita lakukan adalah melakukan refleksi. Salah satu kegiatan ini adalah bagian dari refleksi kita dan menerima umpan balik dari teman-teman semua. Tentu itu semua semoga bermanfaat bagi semua guru yang ada di sekitar kita. Siapa yang akan memulai duluan bercerita pengalaman yang terbaik di tahun kemarin sehingga pengalaman itu menjadikan refleksi bagi dirinya untuk meningkatkan layanan selanjutnya. Nah, teman-teman sebetulnya di sini sudah banyak nih. Bagian dari teman-teman sudah mengirimkan atau menjadikan praktik baik di tahun kemarin menjadi praktik baik yang bisa di-share kepada teman-teman. Tetapi waktu hanya baru berkesempatan di pertemuan Kombel yang lalu kita bisa berbagi yang diwakili oleh Bu Siti Ibtidaiyah. Nah, selanjutnya karena kami memiliki guru yang banyak, tentu banyak juga pengalaman. Selanjutnya mungkin secara singkat teman-teman bisa bercerita apa pengalaman yang bisa dibagikan kepada teman guru PAUD di sekitar kita. Siapa yang mau mulai? Baiklah teman-teman, saya akan mencoba membagikan pengalaman. Tahun kemarin saya kebetulan memegang di sentra seni dan praktik baik yang sudah saya lakukan adalah mencoba untuk menuangkan atau mempraktekkan gelaran seni ya. Maksudnya di samping anak-anak itu melakukan nyanyi, jadi anak-anak juga praktek langsung untuk mengiringi lagu tersebut dengan 3 alat musik yang kita kenalkan. Di antaranya pianika, balira, dan drum pada saat itu. Awal mulanya memang sangat kesulitan sekali, tapi alhamdulillah saya kebetulan pada saat itu dibantu oleh Bu Nana. Saya berbicara bagaimana caranya ini supaya kegiatan tersebut berhasil dilakukan. Kebetulan pada saat itu akan kita tampilkan pada saat assembly yang akan kita lakukan nanti. Akhirnya saya dan Bu Nana mencoba memberikan kesempatan kepada anak untuk membawa pulang alat tersebut. Salah satunya yang kita izinkan untuk dibawa pulang adalah pianika. Dan sebelum dibawa pulang pianika itu kita tuliskan dulu not-notnya. Not yang akan kita mainkan pada saat itu kita tuliskan di pianika tersebut gunanya supaya anak itu terbantu untuk cepat menghafal not tersebut. Akhirnya walaupun mungkin orang tua merasa kesulitan karena kok Bu Guru memberikan PR yang terlalu berat, tapi kita bicarakan dengan orang tua anak murid tersebut bahwa insya Allah dengan kalau sering kita lakukan, sering kita latih, sering kita perkenalkan, insya Allah lama-kelamaan anak tersebut mudah untuk menghafal not yang sudah kita berikan. Dan alhamdulillah akhirnya ucapan kita itu terbukti pada saat kita mencobanya langsung di kelas dengan Bu Nana pada saat itu. Alhamdulillah satu kali kesempatan kita lakukan latihan bersama, latihan gabungan antara balira, pianika, dan drum yang awalnya mungkin masih kalau kata bahasa Sunda mah belang bentong gitu ya, tapi lama-lama karena diulang lagi, alhamdulillah lama-kelamaan
bisa terbentuk satu harmonisasi yang menurut kami lumayan baguslah untuk kalangan anak TK gitu maksudnya. Ya, jadi praktik baik kita tentu sedang belajar memulai merangkai dari start teman-teman semua ya. Kami sedang belajar juga merangkai praktik baik itu melalui langkah start. Yang pertama, start itu adalah situasi. Nah, Bu Titin di sini menyampaikan bahwa situasi yang dihadapinya, beliau sedang bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan seni pada anak. Nah, sehingga tantangannya bagaimana ketuntasan seni, salah satunya adalah dicari strateginya melalui kegiatan yang akan distimulasikan kepada anak-anak kita. Nah, aksi yang Bu Titin lakukan adalah melalui pendekatan mengenalkan macam-macam musik ya, atau mengenal alat musik kepada anak melalui beberapa alat musik yang tadi disebutkan Bu Titin. Itu adalah salah satu aksi yang dilakukan Bu Titin. Nah, dampaknya sudah Bu Titin rasakan karena anak-anak yang pada saat itu berdekatan dengan kegiatan atau program tambahan kami itu assembly ya, dan mereka mampu memainkan alat musik pada saat penampilan assembly. Jadi startnya tentu mudah-mudahan dapat ya, tetapi sebagai pengalaman pertama dalam menuangkan praktik baik tentu masih mengalami hambatan. Tetapi dengan pengalaman pertama ini mudah-mudahan Bu Titin dan juga teman-teman yang lain merasakan bagaimana menuangkan pengalaman praktik baiknya melalui pendekatan STAR tadi. Nah, ada yang mau memberikan tanggapan bagaimana hasil praktik baik yang sudah disampaikan Bu Titin terkait dengan pengembangan ataupun stimulasi kemampuan seni bagi anak-anak kita. Ada yang mau menambahkan teman-teman semuanya? Bu Fat tentu ya, seni juga. Silakan Bu Fat. Terima kasih. Sudah melihat tadi paparan dari Bu Titin, bagus ya Bun. Ini aksinya, karena dia juga pendekatannya itu si alat dibawa pulang untuk belajar di rumah bersama orang tuanya. Mungkin nyambung dengan praktik baik dengan A3 A2 tahun kemarin, karena kemarin kita ambil dengan topik mencintai Vera? Mencintai pakaian daerah, keragaman daerah ya Bu. Ketika itu kami memberikan strategi agar anak-anak kita cinta dengan pakaian daerahnya, tidak terlalu mencintai pakaian-pakaian dari luar gitu Bu. Apa Bu Vera mau menambahkan? Seperti itu Bun. Mungkin sama sedikit menyambung dengan seni yang kemarin Bu Titin lakukan, musik. Kalau di kelas kami tentang kebudayaan pakaian adatnya, karena waktu itu kita akan melakukan acara besar puncaknya dengan judul Gebyar Keragaman Budaya. Terima kasih. Ya, seperti itu ya pengalaman Bu Titin dalam menstimulasi kemampuan seni anak melalui mengenalkan alat musik tentu. Dan Bu Fat juga kebetulan berpengalaman melakukan stimulasi seni, kemampuan seni anak melalui mengenal pakaian
daerah. Nah, itu masih berkaitan karena kita pada saat itu juga temanya keragaman budaya ya. Nah, kalau diambil dari capaian amatan yang harus kita jadikan goals dalam peningkatan kemampuan seni anak, tentu nyambung dengan apa yang harus menjadi target kita, seperti bagaimana anak-anak senang terlibat dalam berbagai macam aktivitas seni seperti bernyanyi. Tentu tadi sambil bermain musik, anak-anak juga dikenalkan dengan lagu ya. Nah, kemudian menggunakan pakaian daerah tentu tidak terlepas dengan mengenalkan lagu-lagu daerah. Sehingga tidak hanya bernyanyi tapi juga mungkin dikenalkan dengan tarian daerahnya. Melukis, menggambar, membuat patung, membentuk objek, membunyikan drama. Capaian yang harus kita amati untuk apakah stimulasi melalui kegiatan yang kita tampilkan itu mampu meningkatkan kemampuan seni pada anak kita melalui tadi kegiatan-kegiatan seni musik ataupun keragaman budaya yang ditampilkan oleh Bu Guru. Teman-teman semua, pendidik PAUD dimanapun berada, teman-teman di sini juga banyak pengalaman yang lain selain memberikan stimulasi tentang kemampuan seni, tentu berpengalaman atau mengangkat pengalaman praktik baiknya dalam menstimulasi kemampuan anak yang lain. Nah, selain ini nih, selain seni, apa yang mau di sharing kepada teman-teman kita? P5 ya, silahkan nih. P5 kita punya pengalaman praktik baik tentang P5 di tahun pertama sebagai sekolah penggerak. Nah, di sisi kiri saya ada Bu Win dan juga Bu Tati. Nanti sebelah kanan saya juga praktik P5-nya ada Bu Eni, Bu Amip dan Bu Nana. Nah, kita bisa sampaikan kepada teman-teman pengalaman dari pengalaman P5 kita yang sudah kita lakukan. Semoga bisa bermanfaat. Kita mulai dari Bu Win. Terima kasih kepada Bunda yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan sedikit praktek baik yang sudah saya dan rekan-rekan semua lakukan pada tahun yang lalu. Iya. Baiklah, tahun yang lalu kebetulan saya di kelas B3 bersama Bu Tati. Kebetulan kami mendapatkan amanah untuk menjadi koordinator ya, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kebetulan saat itu di bulan Agustus kita akan memperingati Hari Besar Nasional, yaitu HUT RI yang ke-77. Yang tahun yang lalu, ya 77. Akhirnya saya mengangkat topik ini menjadi praktek baik dengan judul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui tema Aku Cinta Indonesia dalam peringatan Hari Besar HUT RI yang ke-77. Apa yang menjadi latar belakang kenapa kita mengangkat topik ini? Salah satu latar belakang yang mendasari yaitu kegiatan 17 Agustus adalah salah satu cara untuk meningkatkan dan mengingatkan masyarakat Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan para pahlawan, untuk meningkatkan semangat generasi muda penerus bangsa dalam beraktivitas dan berkreativitas membangun negara dan karakter bangsa yang positif dan terarah. Hal ini perlu kita kenalkan dan tanamkan kepada anak-anak di usia dini yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan mengisi kemerdekaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan dapat menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air serta untuk memupuk semangat nasionalisme.
Nah, itu salah satu latar belakang kenapa kita mengangkat topik P5 pada bulan Agustus. Nah, di sini adalah peran kita semua, para pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk memberikan stimulus kepada anak-anak generasi Indonesia, khususnya yang ada di TKIT Rodotul Jannah. Adapun yang menjadi tantangan saat kita akan melakukan proyek yaitu adalah nih, perkembangan zaman yang semakin mendunia mungkin memiliki banyak dampak yang menyempitkan pandangan dan perilaku manusia dan generasi muda. Nah, itu mungkin tantangan kita, maraknya budaya luar negeri yang merebak di Indonesia dan tingkat kepedulian antar sesama dan kebersamaan yang mulai berkurang. Itu tantangannya. Oleh karena itu dirasa perlu untuk melakukan upaya-upaya untuk membangkitkan semangat juang dan mempertegas peran generasi muda, dan bisa dimulai dari sejak usia dini. Membuat kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan soft skill sehingga mereka lebih mengenal peran mereka di masyarakat kelak untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang terlibat dalam kegiatan proyek ini adalah semua siswa TKIT Rodotul Jannah, para dewan guru dan staf, orang tua murid, pengurus komite dan korlas, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di sekitar. Jadi ini melibatkan dengan banyak pihak, sehingga kegiatan P5 di TKIT Rodotul Jannah akan berjalan dengan lancar. Ya, oke, Bu Tati barangkali akan menambahkan. Kebetulan Bu Tati adalah partner kita. Baik, terima kasih kesempatannya. Betul sekali, saya sama Bu Win kebetulan mengambil tema Aku Cinta Indonesia. Aku Cinta Indonesia pada P5 kali ini kebetulan pada saat itu sebelum kita praktek untuk membuat kebetulan waktu itu kita bukan bikin gapura ya Bu Win ya. Kebetulan pada saat itu kita membuat gapura. Nah, sebelum membuat gapura, anak-anak kita kenalkan dulu dengan cara kita menonton YouTube sama-sama. Jadi kita menonton YouTube sama-sama bermacam-macam gapura. Tidak itu saja, setelah kita menonton YouTube, kita pun pergi ke suatu daerah. Kebetulan di Ling Serdak namanya, di situ ada gapura yang kebetulan sudah jadi bersama pernak-perniknya, dan kita membawa anak-anak ke sana dan mengenalkan bagaimana membuat gapura, apa tujuan gapura, dibuat gapura itu tujuannya untuk apa. Kemudian pemuda, berkenalan dengan pemuda, bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sana. Jadi anak-anak sangat antusias begitu berangkat dari sekolah sampai di sana sangat excited sekali ya Bu Win ya pada saat itu ya, bertanya kepada pemudanya di sana apa arti merah, apa bendera merah putih dan sebagainya. Setelah itu kita menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat gapura itu adalah bambu, cat, gergaji, palu dan lain-lain. Tentu saja itu semua tidak dikerjakan oleh bu guru dan anak-anak, tetapi dikerjakan bersama warga sekolah. Warga sekolah itu ada OB, ada Pasatpam dan lain-lain. Jadi dengan bergotong royong membuat gapura, dengan bekerja sama membuat gapura, anak-anak sangat antusias ketika anak-anak kita libatkan untuk mengecat. Memang betul mengecat itu kalau zaman saya dulu, jangan kotor-kotoran, jangan main lumpur, jangan main hujan-hujanan, jangan main cat. Untuk yang saat ini, untuk yang sekarang, jangan takut kotor.
Karena dengan tidak takut kotor, dengan berani memegang cat, akhirnya anak-anak mempunyai pengalaman yang berbeda. Jadi anak-anak memegang kuas sendiri, mencat gapur, mengecat bambu, bekerja sama, anak perempuan mengecat warna putih, anak laki-laki warna merah, dengan menyampaikan merah artinya apa, putih dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah anak-anak sangat antusias. Setelah jadi, dipasang sama-sama, kita buatkan aksesoris sama-sama. Alhamdulillah anak-anak sangat bahagia, sangat senang mengerjakan proyek membuat gapura ini, sampai dengan gapura itu selesai pada saat sebelum kita pawai hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Begitu saja Bunda. Alhamdulillah. Jadi puncak acaranya adalah dilakukan pada saat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 dengan pawai bersama TKIT Raudatul Jannah. Iya, terima kasih. Baik, itu tadi pengalaman melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang kebetulan topik atau tema yang kita ambil terkait dengan Aku Cinta Indonesia. Tetapi pelaksanaan kita tahun lalu P5 ada juga yang tidak kalah luar biasa, yaitu mengangkat tema Aku Sayang Bumi. Nah, teman-teman kita nih ada 3 nih yang mau menceritakan pengalaman tentang mengimplementasikan dalam proses pembelajaran melalui P5 dengan temanya Baik, terima kasih Bunda atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan tahun kemarin proyek P5-nya yaitu Aku Sayang Bumi, menumbuhkan rasa cinta anak dalam menjaga dan menghijaukan lingkungan. Nah, latar belakang menghijaukan lingkungan itu Bun, yaitu lingkungan sekolah yang masih belum banyak tanaman, jadi terlihat gersang, sehingga menjadi inspirasi untuk dijadikannya praktek baik. Langkah-langkahnya kita sebagai guru memantik anak tentang permasalahan yang ada di sekitar, yaitu lingkungan sekolah yang gersang, dengan menonton terlebih dahulu ya Bun ya, pemantiknya itu menonton video dari YouTube. Anak-anak lihat lingkungan yang gersang dan lingkungan yang hijau. Kemudian anak mengamati langsung macam-macam tanaman ciptaan Allah yang ada di lingkungan sekolah. Kebetulan kita tempatnya dekat dengan SMA ITRJ, ada kebun sekolahnya dan tamannya di sana. Jadi anak-anak diajak langsung ke SMA IT melihat macam-macam tanaman ciptaan Allah. Ya, kemudian kita bekerja sama juga dengan koordinator kelas, melakukan penghijauan dengan membawa tanaman yang ada di rumah atau mungkin orang tua membeli ya. Jadi anak-anak membawa tanaman ke sekolah dan mendatangkan narasumber, yaitu pemilik kios bunga, cara menanam, terus media atau alat dan bahan yang digunakan saat menanam, dan menatanya juga bagaimana cara menata tanaman. Anak-anak praktek langsung bagaimana cara menanam tanaman, dan alhamdulillah setelah dilakukannya praktek menanam, menata dan merawat tanaman, anak-anak menjadi tahu bagaimana cara menghijaukan lingkungan dengan cara menanam,
kemudian menjaga lingkungan dan juga merawatnya, salah satunya dengan menyiram, tidak mencabut atau memetik bunga. Seperti itu, Bun. Terima kasih. Langsung saja mungkin ya dilanjutkan karena ada keterkaitan ya Aku Sayang Bumi itu. Selain kelas Bu Nana yang mengenalkan penghijauan ya, dan ada juga bagian merawatnya itu melalui apa nih pengenalannya waktu itu? Baik, terima kasih Bunda atas kesempatannya. Di sini kami, saya dan Bu Amif ketika itu di tahun kemarin, tepatnya pada bulan November ya, kami melakukan praktik baik tentang menstimulasi kemampuan kognitif anak melalui daur ulang sampah dan membuat pupuk kompos dan juga ekoenzim ya Bu Amif ya. Ya. Di sini masih berkesinambungan dengan topik yang diangkat oleh Bu Nana tadi. Kalau tadi Bu Nana tentang penghijauan lingkungan, di sini lalu merefleksikannya melalui daur ulang sampah. Di sini kenapa kami tergerak untuk melakukan praktik baik ini? Karena kami melihat dari STAR, yakni STAR di sini yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Dari situasi di sini, kenapa kami ingin melakukan praktik mendaur ulang sampah? Karena masih terdapat banyak sampah yang berserakan di lingkungan sekitar. Dan juga masih terdapat tanaman yang tumbuh kurang subur. Lalu peserta didik juga masih membuang sampah dengan sembarangan. Jadi seperti itu situasi yang terjadi di sekitar lingkungan kami. Lalu tantangannya di sini anak-anak atau peserta didik masih belum mampu memilah sampah antara sampah organik dan anorganik. Itu tantangannya. Lalu yang kedua mungkin belum adanya kerjasama yang optimal ya Bu Amif, mungkin antara di rumah dan di sekolah. Bagaimana anak itu harus melakukan pembiasaan untuk mau membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu yang merupakan tantangannya. Dan aksinya di sini, kami sebelum melakukan kegiatan daur ulang sampah ini di sini melakukan beberapa pemantik. Yang pertama yaitu anak-anak diajak menonton tentang sampah, ya, sampah dan juga bagaimana cara mendaur ulang sampah. Yang kedua, kami bekerja sama dengan petugas kebersihan di lingkungan sekitar Kota Cilegon untuk melakukan edukasi bagaimana cara sampah itu dibuang sesuai jenisnya atau tempatnya dan juga bagaimana cara sampah itu diolah. Kebetulan di sini juga kami ada kerjasama dengan lingkungan terdekat yaitu dalam hal ini SMA RJ ya, yang memang di situ sudah ada bank sampah ya Bu Amif ya. Ya itu, dan refleksinya alhamdulillah anak-anak dengan dikenalkannya mengenai edukasi daur ulang sampah ini, alhamdulillah anak-anak merasa antusias. Bahkan di rumah ketika belajar dengan orang tua, begitu anak-anak memiliki sampah seperti sisa hasil makanan ataupun kulit dari buah-buahan, anak-anak ingin melakukannya dengan antusias di rumah bersama orang tua, ingin merefleksikan bagaimana apa yang dikenalkan oleh bu guru di sekolah lalu kembali diulang di rumah. Masya Allah, alhamdulillah, sehingga dengan adanya praktik baik ini di lingkungan sekitar sekolah kami saat itu alhamdulillah sudah bisa dikatakan lebih nyaman, terhindar dari penumpukan sampah ya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin Bu Amif silakan. Sepertinya sudah lengkap dari Bu Eni. Mungkin ada aksi yang tadi mungkin belum disebutkan sama Bu Eni, yaitu membuat ekoenzim ya. Praktek anak-anak jadi membuat ekoenzim itu dari buah yang sudah busuk. Jadi anak praktek mulai bahannya apa saja, terus difermentasikan selama berapa minggu, itu nanti anak mengamati.
Jadi setiap hari anak melihat hasil yang sudah difermentasikan tadi. Terus satu lagi itu membuat pupuk, yaitu dengan apa namanya? Ya, membuat kompos dengan ditimbun. Seperti itu. Cuman mohon maaf, untuk praktik baik tentang daur ulang sampah ini memang tidak serta-merta secara mulus ya Bu Amip. Karena pada saat itu kebetulan kita mengadakannya di bulan November, yang tidak lama lagi saat itu terbentur dengan waktu liburan semester ya. Jadi ketika ekoenzim itu akan bisa manfaatkan, terbentur libur. Anak-anak jadi yang awalnya antusias kepengen lihat bagaimana sih endingnya gitu dari pupuk enzim itu bisa digunakan, ternyata terbentur libur, jadi ya kurang optimal. Setelah libur, alhamdulillah ekoenzimnya bisa iya, sampai keburu berbusa gitu ya Bu Amip ya. Iya. Dimanfaatkan, alhamdulillah. Itu sudah kempes lagi. Itu nggak berhasil. Nah, itu dia ya. Seru juga ya kita mereview ya pengalaman kita tahun lalu terkait dengan pelaksanaan P5. Jadi kita mengambil tema Aku Cinta Indonesia dan Aku Sayang Bumi terkait dengan pemanfaatan sampah untuk penghijauan yang berada di sekitar kita sebagai solusi dari masalah panasnya ataupun belum tumbuhnya ya penghijauan di area sekolah yang baru terutama, sehingga teman-teman guru mengambil topik pengolahan sampah ya melalui ekoenzim dan membuat pupuk dan ini mengenal tanaman hias ya, sehingga mengundang narasumber juga tukang itu ya Nancy, tukang bunga, taman ya, tukang taman yang menjelaskan kepada anak-anak bagaimana memulai dalam menanam tanaman hias. Nah, kalau tadi kan terkait dengan Aku Cinta Indonesia, kita melibatkan pemuda ya di lingkungan sekitar untuk menjadi narasumber bagi anak-anak kita. Dan pada saat Aku Sayang Bumi kita juga menggunakan narasumber dari petugas kebersihan yang mengenalkan anak-anak tentang manfaat mobil sampah, pengelolaan sampah limbah di Kota Cilegon. Nah, kemudian turun dalam pengelolaan sampah di dalam kelas, seperti itu ya. Tetapi pengalaman P5 kita di tahun lalu, tentu itu pengalaman tahun lalu. Tahun ini kita mendapatkan banyak pencerahan dari pendampingan yang dilakukan oleh kementerian terkait dengan pelaksanaan P5. Yang pertama tentunya kita dalam mengimplementasikan P5 ada tahap pengenalan, sehingga kita menghadirkan narasumber, kemudian atau melihat YouTube tadi ya, nonton YouTube terkait dengan tema yang kita angkat, menghadirkan narasumber pemuda misalnya yang memang bisa menjadikan sumber inspirasi bagi anak-anak terkait bagaimana membangun hubungan pemuda untuk menyambut HUT RI di wilayahnya. Kemudian tahap yang kedua, tahap kontekstualisasi terkait menggali permasalahan-permasalahan yang ada. Mengapa tema itu diangkat? Yang ketiga tentu tadi disampaikan oleh teman-teman adalah aksi apa saja yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam proses pembelajaran proyek atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Dan terakhir tentunya tadi melakukan refleksi. Sehingga apa yang menjadi amanah dalam P5 yang sesungguhnya adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Bagaimana anak-anak mengenal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang generasi penerus bangsa yang harus melestarikan
negara atau melestarikan budayanya dan juga menjaga NKRI. Kemudian bagaimana anak mampu bernalar kritis, bagaimana tadi mampu berkebinekaan global, dalam hal ini mengenal macam-macam budaya keragaman misalnya. Kemudian bagaimana anak-anak mampu mandiri ketika melakukan aksi-aksi yang disiapkan oleh teman-teman guru, bagaimana bergotong royong saat melakukannya, karena dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga ada beberapa kegiatan yang membangun kemampuan anak untuk bisa peduli dengan temannya, peduli dengan lingkungannya, bisa bekerja sama, tolong menolong, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir tentu kreatif. Kreatif di sini adalah bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan yang diangkat melalui asesmen awal yang dibangun oleh teman-teman saat kontekstualisasi tadi. Jadi tahapan dari P5 tentu kita terus belajar meningkatkan diri, memahami apa yang sesungguhnya menjadi inti dari P5, kemudian terus berefleksi apa kekurangan P5 kita di tahun lalu untuk ditingkatkan di tahun ini. Nah teman-teman yang tadi mungkin terkait capaian pembelajaran dalam membuat modul, ada yang mau disampaikan? Bu Fat, ada Bu Vera. Bu Vera mau menambahkan? Bu Yanti di sini terkait aspek pondasi, apa yang kira-kira Bu Yanti ingin sampaikan? Baiklah Bunda, mohon maaf nih suaranya agak-agak ini karena memang lagi ada praktik baik yang saya lakukan di tahun lalu adalah saya mengangkat tema. Kebetulan waktu itu yang melatar belakangnya ya Bun ya, pernah kita bawa anak-anak jalan-jalan ke kebun sayur, kita bawa angkot, tapi ternyata anak-anak kok nggak tahu ya kalau angkot itu adalah angkutan umum yang biasa dipakai untuk digunakan mengantar penumpang. Kebetulan yang waktu itu kita gunakan adalah angkot PCI warna ungu. Jadi terbersit di pikiran saya, oh anak-anak sekarang kurang mengenal angkot, kemungkinan karena sudah banyaknya angkutan online ya seperti Maxim, Grab, Gokar dan lain-lain. Akhirnya pada waktu itu saya terpikir untuk membuat praktik baik menggunakan media angkot sebagai alat peraga yang saya gunakan untuk mengangkat kemampuan kognitif anak di dalam kelas. Jadi pada waktu itu saya bekerja sama juga dibantu oleh rekan-rekan guru semua. Saya mengumpulkan barang dulu sebelumnya, barang-barang bekas yang saya gunakan. Ada juga yang memang harus dibeli, tapi kebanyakannya hampir 90% kita menggunakan barang-barang bekas. Setelah melalui proses berhari-hari, jadilah miniatur angkot yang kemudian kami pakai di kelas untuk dipakai pembelajaran dengan tujuan membuat pembelajaran di kelas itu yang menyenangkan dan menarik buat anak-anak. Pada waktu itu saya mengangkat kognitifnya. Tapi sebenarnya di dalam angkot itu bukan hanya kognitifnya saja yang diangkat. Ada 6 komponen di situ. Tetapi lebih difokuskan lagi kognitif. Ternyata setelah angkotnya jadi, anak-anak sangat antusias Bunda. Mereka senang dan tahu kalau itu adalah angkutan umum yang digunakan mengantar penumpang mulai dari PCI ke Cilegon. Nah setelah angkotnya kita buat media pembelajaran di kelas, dan alhamdulillah hasilnya juga pengetahuan anak-anak meningkat karena media yang kita gunakan. Dan besok-besoknya saya dapat info dari bunda-bundanya di rumah, katanya Bu, anak saya kok minta naik angkot ya. Itu tujuannya agar angkot tidak pudar gitu ya Bu ya. Jadi setelah itu mudah-mudahan sih keinginan kita angkot bisa digunakan ya oleh bunda-bundanya. Dan pembelajarannya pun cukup menarik dan anak-anak
sangat senang gitu. Namun ada kelemahannya di dalam pembuatan medianya itu agak lama buatnya dan digunakannya tidak lama jangka waktunya karena itu dibuatnya dari kardus. Mungkin untuk kedepannya teman-teman atau saya sendiri bisa lebih lagi kreatifnya dalam membuat media sehingga pembelajaran di kelas itu menyenangkan buat anak-anak. Itu saja mungkin Bun. Iya Bu Yanti. Kalau yang praktik baiknya kan yang diangkat oleh Bu Yanti meningkatkan perkembangan. Alhamdulillah muncul Bun, karena di dalam angkot itu kan kita siapkan berbagai macam pembelajaran ya. Jadi di kursi-kursi angkot itu di bawahnya itu kita sudah siapkan. Itu yang permainan dari lospat ada lengkap, itu yang dari kerang ada, yang dari biji-bijian, dari plastik, dari logam sudah lengkap. Juga permainan yang ada di luar. Yang ada di luar angkot itu bisa belajar memecahkan masalah. Contohnya anak-anak kan selama ini belum bisa masangin kancing ya Bun. Di situ ada motorik halus dan belajar memecahkan masalah di kognitif. Jadi sebelum mereka langsung belajar mengancingkan baju, di situ ada mengaitkan. Mengaitkan sudah kita buat bentuk bulatan-bulatan di pinggir-pinggir angkot sehingga anak belajar juga mengaitkannya, memasukkan kaitannya ke dalam bentuk bulat yang kita anggap itu sebagai kancing. Dan di situ juga sudah ada mengurutkan warna Bun, pola warna. Karena kancingnya sudah kita bentuk warnanya sudah berurutan dengan 3-4 pola warna. Di dalamnya juga sudah banyak sekali bentuk permainan yang bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak. Ya, sangat kaya dan sudah menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Yanti ya. Walaupun melalui media AP angkot, karena Bu Yanti menyampaikan AP-nya itu melengkapi dengan berbagai kesempatan main anak untuk ketuntasan kognitif. Di antaranya tadi ada unsur bagaimana anak mampu memecahkan masalah melalui mengidentifikasi masalah, mencari solusi. Tadi tuh Bu Yanti kegiatannya memasang kancing ya di sini ya. Kemudian tentu tidak lupa pada saat menstimulasi pemecahan masalah memberikan reward ataupun penghargaan sekecil apapun anak-anak berhasil melakukan sesuatu. Kemudian tadi selain pemecahan masalah dalam meningkatkan kognitif anak, juga Bu Yanti tadi menyampaikan bagaimana menstimulasi kemampuan logis, kritis, dan kreatifnya. Tadi kan bagaimana dengan AP tersebut melalui lospat tadi ya, meningkatkan kemampuan memahami konsep persamaan ya, ada persamaannya. Perbedaan, kemudian menghubungkan ya, alat lospat dengan angka atau bilangan, dengan huruf ataupun kata ya, disiapkan oleh Bu Yanti di dalam angkot di tempat-tempat tersembunyi yang memacu atau memantik anak, keingintahuan anak ya. Kemudian simbolik ya, konsep bilangannya, ada barangnya, ada bentuknya. Kemudian yang kreatifnya apa? Apakah memancing atau memantik anak untuk melakukan karya dengan lospat tersebut? Jadi bukan hanya untuk meningkatkan kognitifnya, saya siapkan media lospat itu sehingga anak-anak bisa membentuk apapun yang mereka yang ada di pikiran mereka dengan tema yang dikaitkan dengan pembelajaran saat itu Bunda. Jadi kaya ya Bu Yanti ya, dengan media angkot Bu Yanti menyiapkan berbagai pemantik kegiatan yang bagaimana caranya merupakan strateginya Bu Yanti agar ketuntasan kognitif anak terpenuhi. Baik, terima kasih nih Bu Yanti dan teman-teman semua. Hari ini kita bisa berbagi, mudah-mudahan banyak dijadikan inspirasi bagi teman-teman pendidik lainnya di luar sana. Sehingga terakhir mungkin sebelum kita closing statement di sore hari ini, kita akan mendengarkan bagaimana upaya teman-teman pendidik di TKI Terodotul Jannah dalam memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, yang ini merupakan pengalaman praktik baik yang disampaikan oleh Bu Wanti Wardianti sebagai
komite pembelajaran. Nah, tadi dari P5-nya disampaikan oleh komite pembelajaran kami, Aku Sayang Bumi, yang disampaikan oleh Bu Amip. Selanjutnya, komite pembelajaran kami akan menyampaikan upaya pembelajaran berdiferensiasi yang selalu kita upayakan lebih baik dari sebelumnya yang disampaikan oleh Bu Wanti. Silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya betul Bunda. Sebelumnya persepsi kita ya tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata terjawab sudah, teman-teman ternyata sudah tahu semua apa yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Waktu itu kita belajar dimulai dari saya mengikuti pelatihan dimulai dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 14 Juni. Itu pelatihan daring mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dilanjutkan tanggal 15 Juni sampai 18 Juni pembelajaran berdiferensiasi secara daring. Ternyata di sana itu dikupas apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Waktunya awalnya saya ternyata kok sama ya, apa yang sudah kita lakukan itu seperti apa pembelajaran berdiferensiasi itu. Ternyata kita punya strategi. Pertama, berdiferensiasi berupa konten. Tadi sudah disampaikan sama Bu Yanti dan teman-teman yang lainnya itu apa yang akan diajarkan. Kedua, diferensiasi berupa proses bagaimana peserta didik memaknai materi. Ketiga, berdiferensiasi berupa produk, berupa hasil belajar. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan semuanya sama teman-teman. Ternyata kita sudah memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya berupa kegiatan bermain eksplorasi, bermain konstruksi, bermain peran, dan bermain games diantaranya itu. Ya mungkin itu Bunda yang sudah kita lakukan selama pembelajaran di TKIT sebagai sekolah penggerak. Mudah-mudahan kita selalu semangat untuk selalu bergerak mengikuti alurnya. Baik, terima kasih Bu Wanti dan teman-teman semuanya. Tadi sudah disampaikan banyak pengalaman dari teman-teman semua terkait pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan di TKIT Rodotul Jannah. Sedangkan untuk P5 combine ya, jika kalaupun nanti tadi tercetus ada kelihatan seperti puncaknya, itu adalah kombinasi kami dalam mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan program sekolah yang sudah kita rencanakan gitu ya. Seperti itu teman-teman semua. Rasanya untuk pertemuan perdana sangat luar biasa. Hari ini kita bisa merasakan aura pengalaman pertama loh teman-teman, bahwa kami ingin mencoba meningkatkan diri dalam digitalisasi sekolah melalui pemanfaatan IT, melalui kegiatan yang sekarang sedang dipandu oleh Legend of IT di Kecamatan Cibeber, tentunya Kota Cilegon ya, beliau yang berperan. Terima kasih kepada Suhu yang mendampingi kegiatan kita pada siang atau sore ini, dan tentu pengalaman bermakna hari ini merupakan momentum sebagai startup ya, start dari awal kita ingin mulai membangun teman-teman keinginan untuk lebih lagi menjadi guru yang inovasi, yang inovatif dalam media, metode ataupun materi, melalui salah satunya adalah pemanfaatan IT yang hari ini kita lakukan. Semoga bermanfaat, kiranya
sebagai closing statement pada sore hari ini, saya ingin sampaikan, dari cara anak berpikir kita akan paham siapa gurunya. Dari cara anak berbicara, kita akan paham siapa lingkungannya. Dan dari cara anak bertindak, kita akan paham siapa keluarganya. Muhammad Hatta. Demikian, terima kasih. Kita akan coba nih, mudah-mudahan semangatnya di akhir kegiatan hari ini bisa terbangun melalui apa sih namanya nih? Yel-yel yang sudah kita siapkan. Mudah-mudahan teman-teman sudah bersiap. Yo, suaranya dikeluarkan. Profil pelajar Pancasila, smart and soleh. Sekolah penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. TKIT Raudatul Jannah, smart and soleh, smile and full of spirit. Terima kasih. Saya Fauzia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.